Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Ayani. Saya dari Cianjur, umur saya 45 tahun, mempunyai satu orang anak dari pernikahan saya yang pertama. Sekarang saya menjabat sebagai pengurus Federasi Serikat Peka. Saya mau sedikit berbagi pengalaman tentang cerita saya bagaimana sampai menjadi perempuan kepala keluarga. Dulu tahun 2006 saya bercerai dengan suami pertama saya secara ditalak begitu saja. Tidak terpikirkan untuk mendapatkan surat cerai, apalagi menuntut hak sebagai mantan istri ataupun hak untuk anak saya. Waktu itu setelah perceraian saya merasa biasa-biasa saja, tidak terbebani dengan status saya sebagai perempuan kepala keluarga. Karena sebelumnya pun saya sudah ditinggal sama suami saya selama beberapa tahun tanpa nafkah dan juga tanpa kabar. Jadi saya sudah terbiasa mencari nafkah sendiri, walaupun pada saat itu saya hanya sebagai buruh tani. Yang seharinya itu pendapatan saya sekitar 7-10 ribu rupiah. Alhamdulillah waktu itu saya bisa memenuhi kebutuhan saya dan anak saya. Waktu itu sebenarnya saya sudah bergabung dengan Peka, hanya saja belum aktif seperti sekarang. Karena saya merasa masih punya anak kecil yang belum bisa saya tinggalkan. Karena waktu itu setelah perceraian saya meninggal juga oleh ibu saya. Setelah beberapa bulan kemudian saya memutuskan untuk menikah kembali dengan seorang laki-laki yang berstatus duda cerai waktu itu. Dengan harapan ada perubahan dalam kehidupan ekonomi saya. Setelah waktu itu saya menikah secara resmi dengan mendapatkan surat nikah kembali. Waktu itu status saya digadiskan. Nah, seperti rumah tangga yang lain di awal-awal pernikahan kami merasa bahagia, merasa tidak ada masalah dengan pernikahan kami. Namun setelah beberapa bulan kemudian mulai ada percekcokan, mulai ada masalah yang memang tidak bisa kami selesaikan. Dan akhirnya pada bulan ke-8 kami memutuskan untuk bercerai. Setelah perceraian itu saya benar-benar merasa terpuruk karena kebetulan suami saya masih satu kampung dan saya mendengar dia itu menceraikan saya gitu. Jadi seolah-olah saya yang salah perceraian tersebut. Hingga saya merasa malu untuk keluar rumah, saya malu, saya tidak bisa bekerja, saya tidak bisa bergaul dengan yang lain. Alhamdulillah pada saat itu Mbak Umi terus teman saya dari Peka memberi semangat sama saya untuk bergabung dengan Peka dan berkegiatan sampai waktu itu karena memang Cianjur itu lagi sibuk di tahun 2008 itu saya itu harus pergi pagi pulang malam itu hampir tiap hari dan sampai suatu malam saudara saya menegur saya karena risih dengan omongan tetangga, katanya saya sering pulang malam, apa yang saya lakukan pastinya tidak benar gitu. Saya coba menjelaskan dan akhirnya saudara saya paham dan tidak mempermasalahkan itu lagi. Dan di tahun itu juga di tahun 2008 kami saya dan teman-teman dari Peka yang berstatus kepala keluarga mengajukan cerai ke pengadilan. Itu kan saya bercerai 2007 berkegiatan di Peka benar-benar sih dari tahun 2007 sampai saya hampir lupa gitu, nggak untuk menikah lagi. Tahun 2014 waktu itu kan anak saya lagi sekolah di MA dan sekalian mondok, jadi saya di rumah sendiri. Terus waktu itu saya sering sakit-sakitan gitu, sampai anak saya mengingatkan, Mama cobalah nikah lagi gitu, kasihan Mama di rumah sendiri. Udah gitu
kebetulan waktu itu ada laki-laki yang mau melamar saya dan kelihatannya baik-baik gitu ya, baik-baik. Secara ini baik gitu dia itu kelakuannya. Akhirnya saya menikah lagi di tahun 2014. Nah, kami menikah secara resmi juga. Sebenarnya waktu itu calon suami saya masih belum punya surat enggak. Akhirnya saya surat enggak. Nah, suami saya ini baik, dia itu memperlakukan saya secara baik. Terus di rumah saja dia banyak yang mengerjakan itu untuk diatur dan kegiatan di PK gitu. Sampai hari anak saya sakit, harus dirawat. Waktu itu anak saya lagi kuliah di Bandung, terus dia pulang karena sakit, harus dirawat di rumah sakit selama seminggu waktu itu. Dan dia nggak mau pulang ke rumah suami saya, kan beda kecamatan itu. Jadi pulang ke rumah saya. Waktu itu saya harus mengurus anak saya yang sakit parah waktu itu. Tapi suami saya tidak seolah-olah tidak peduli gitu waktu itu. Selama sebulan di rumah. Terus pas suatu hari itu pas Lebaran, karena suami saya tidak datang bersilaturahmi ke rumah saya, akhirnya saya datang ke sana. Pas ke sana, saya tidak sengaja menemukan surat yang menyatakan kalau dia sudah menikah lagi dengan seorang perempuan yang memang itu adalah mantan istrinya. Itu Bunda. Okay. Dan setelah perceraian itu memang saya benar-benar merasa gimana gitu, seolah-olah stres gitu ya, karena dengan keadaan anak saya yang sakit, terus suami saya juga seperti itu gitu. Jadi sepertinya saya mau gimana gitu. Untungnya saya mempunyai teman-teman di PK yang mendorong saya, yang menyemangati saya untuk terus hidup gitu, untuk terus menjalani sebagai seorang ibu, karena bagaimanapun saya masih punya seorang anak yang harus saya hidupi gitu, untuk saya temani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rumisa. Alamat saya dari Desa Lubang, Kecamatan Armada, Kabupaten Lombok Barat. Saya mencerita tentang perjalanan hidup saya mulai dari perkawinan saya yang pertama. Perkawinan saya yang pertama itu dijodohkan sama orang tua. Terus awal pernikahan memang tidak ada masalah, tapi setelah berjalan beberapa bulan mulai ada ketidaknyamanan, dan saat baru-baru hamil saya selalu merasa diperlakukan tidak baik sama suami saya dan sering dipukul. Saya sering dipukul sama suami saya karena ya setelah kehamilan saya berumur 5 bulan, suami saya pergi dari rumah dan tidak pernah kembali lagi, dan tidak pernah memberi nafkah sama sekali. Dan dia pun tidak ada niat untuk menanyakan gimana kabar saya dan gimana kabar anaknya. Terus setelah saya melahirkan pun dia tidak pernah nanya gimana kabar saya, apakah saya sudah melahirkan atau tidak. Sampai usia anak saya itu 3 tahun, baru dia ada niat untuk mengambil kembali anak saya. Setelah saya pertahankan, ya tetap tidak bisa. Akhirnya saya diambil, anak saya diambil juga saat umur 3 tahun.
sampai dia berumur 5 tahun dia tinggal sama bapaknya. Terus saat berumur 5 tahun itu baru saya bisa mengambilnya kembali. Dan saat itulah saya bisa ya sejak itu saat anak saya diambil sama suami saya itu saya sempat stres, frustasi lah gitu, ada niatan untuk bunuh diri juga gitu. Akhirnya saya punya niat untuk pergi dari rumah dan pindah ke kota untuk mencari kesibukan lah gitu. Terus ya akhirnya saya pergi ke kota, saya cari kerja, saya tinggal kos di sana dan tidak pernah, jarang lah balik-balik ke rumah supaya saya tidak ingat anak saya itu. Sampai umurnya itu umur 5 tahun anak saya, akhirnya saya pulang, saya punya uang cukup, akhirnya saya ke sana ke rumah suami saya, dengan bekal uang yang saya tabung itu saya bisa mengambil anak saya kembali. Hanya saya saya menghidupin anak saya sendiri tanpa ada campur tangan dia sampai usia anak saya, sampai sekolah, sampai biaya apa-apanya saya tidak pernah minta sama mantan suami saya dan tidak pernah sama sekali ada nafkah dari dia. Terus pernikahan yang kedua itu saat tahun 2010. Harapan saya juga sama, saya menikah yang kedua itu dengan harapan bisa memperbaiki keadaan ekonomi keluarga saya dan bisa menjaga saya dan anak saya, ada yang bisa membimbing saya lah gitu, karena saya menikah dengan seorang muda yang punya anak satu dan berprofesi sebagai jemaah tabligh. Nah, saya pikir dia itu orangnya ya bisa membimbing kita gitu kan, karena dia punya pengetahuan agamanya, dia lebih dari kita. Terus saya pikir dia juga bisa membawa saya ke tetap tidak berbelok arah ke jalan yang salah, tapi ya tetap aja saya menemukan juga hal yang sama gitu sama pernikahan yang pertama. Saat hamil saya 5 bulan, ya seperti pernikahan pertama juga, saya diantar pulang, diceraikan sama dia, dan saya itu diantar pulang tidak ke rumah orang tua saya ditinggal di jalan. Alasannya setiap hari itu dia diskusi sama saya, katanya dia mau ajak saya berpoligami, dia mau nikah lagi sama istri pertamanya. Tapi karena saya tidak mau berpoligami, saya juga anti yang namanya poligami. Ya saya tidak mau, akhirnya saya memilih untuk bercerai saja, meskipun waktu itu saya lagi hamil 5 bulan. Menurut pengetahuan saya sih, katanya orang tidak boleh menceraikan saat wanita itu lagi hamil. Saya nanya ke para penghulu, para kiai di rumah, memang benar katanya kamu memang statusnya belum cerai, tapi nanti kalau anak kamu udah lahir baru kamu resmi cerai katanya. Nah saat itulah saya lagi mengalami yang namanya stres berat karena dalam keadaan kondisi hamil. Terus saya mengulangi kesalahan yang pertama, yang juga begini, yang karena saya stres, saya pendarahan hampir dan saya guguran, tapi masih saya bisa memastikan anak saya sudah bersalah. Akhirnya saya menguatkan diri gitu, menyibuk-nyibukkan diri supaya saya bisa melahirkan anak saya dengan sehat dan selamat. Terus sampai saya melahirkan pun saya tidak pernah ditanya-tanya sama keluarganya, tidak pernah dikasih nafkah. Sampai anak saya umurnya 6 bulan pun tidak pernah ditanya gimana anak saya, apa jenis kelaminnya, namanya siapa, tidak pernah sama sekali.
berhubungan sama sekali sama mantan suami saya yang kedua ini. Dia sama sekali tidak tahu anaknya lah gitu. Nah, saat saya usia anak saya 6 bulan itu, saya bertemu sama ada Mbak Reni, dia cerita tentang peka dia di desa. Terus saya penasaran apa itu peka. Akhirnya saya mau ikut gabung di sana, dan di sanalah saya merasa ingin bangkit lah. Saya ingin bangkit, terus saya cerita sama teman-teman peka, terus saya dapat nasihat dari teman-teman peka, terus saya menyibukkan diri, saya ingin melakukan kegiatan apapun yang ada di peka. Sampai saya ikut pelatihan di Jakarta, pelatihan pelatihan CEO. Terus apapun kegiatan di peka itu saya ingin ikut untuk menyibukkan diri supaya saya tidak larut dalam masalah saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Salam sejahtera bagi ibu-ibu peka dan teman-teman yang mewakili lembaga-lembaga lain. Saya terus terang mendengarkan dua kisah ini, yang kisah nyata dan angkanya besar, banyak, campur aduk rasanya nih, antara gemes, marah, dan juga satu sisi optimis. Kenapa optimis? Ya karena banyak orang melalui peka lalu bisa bangkit dan berhasil. Andaikan semua perempuan menjadi terinspirasi semua oleh peka, maka mungkin cerita kita akan lebih baik atau berbeda. Jadi sebelum menikah sudah kenal peka duluan tentang bagaimana memperkuat diri, menjadi mandiri, dan bisa berhadapan untuk berhak bahagia dalam pernikahan. Jadi izinkan saya mungkin terlebih dahulu ingin mengapresiasi atas kerja-kerja peka, baik peka dalam arti individu, semua teman-teman perempuan seperti Teh Ai, Mbak Rusmina ya, Mbak dari Lombok, dan ibu-ibu, mbak-mbak yang lain, bahwa kerja-kerja seperti yang dilakukan oleh peka, baik sebagai lembaga maupun sebagai pribadi, adalah kerja-kerja keislaman, adalah kerja-kerja kenabian, adalah kerja-kerja spiritualitas yang harus dirasakan sebagai bagian dari keimanan. Mari kita ambil contoh apa yang disampaikan oleh Siti Khadijah, ibunda kita semua. Siti Khadijah adalah istri pertama dan yang paling dicintai, yang paling lama oleh Nabi Muhammad SAW. Ketika menikah pada saat itu usianya 40 tahun dan Nabi usia 25 tahun. Ketika Nabi Muhammad pertama kali memperoleh wahyu, maka saat itu Nabi Muhammad masih bingung, masih gemetar, minta diselimutin. Lalu orang yang diajak ngobrol satu-satunya adalah Siti Khadijah. Tidak ada Abu Bakar, tidak ada Umar, tidak ada sahabat-sahabat yang sering kita sebut, tidak ada. Adalah Siti Khadijah. Dan Nabi Muhammad, kalau kita anggap sebagai jenis kelaminnya laki-laki, pada saat itu justru sedang galau, sedang bingung, sedang bertanya-tanya, betulkah yang datang kepada saya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Betulkah saya ini adalah nabi, kata Nabi Muhammad? Dan yang menenangkan, yang memastikan, yang memberikan dukungan secara psikologis justru adalah Siti Khadijah. Ketika Nabi Muhammad ragu, Siti Khadijah dengan penuh keyakinan mengatakan, Anda adalah nabi. Yang datang adalah Jibril, malaikat, sebagaimana datang kepada nabi-nabi yang lain. Karena itu kalau masih nggak percaya, dibawa ke pendeta Waraqah bin Naufal. Jadi Khadijah adalah orang yang yakin 100%. Nabi bertanya, kenapa Anda kok begitu yakin? Nah ini jawabannya Khadijah adalah perilaku peka semuanya.
Yang dilakukan oleh Pekah adalah jawabannya Khadijah. Innaka tahmilu al-kalla wa taksibul ma'duma wa tu'inu ala nawaibil haq. Kata Khadijah, Anda itu pasti nabi karena kerjaan Anda adalah taksibul ma'dum, tahmilu al-kalla. Anda menanggung, Anda bertanggung jawab kepada orang-orang yang tidak mampu, menolong orang. Wataksibu al-ma'duma, dan Anda bekerja untuk orang yang tidak punya ekonomi. Memberikan, menolong, mendukung. Watu'inu ala nawaibil haqqi, dan menolong orang-orang yang berada dalam jalan kebenaran. Ketika dia punya hak, ketika dia benar, ketika harus ditolong karena dia budak, ketika dia ditelantarkan oleh suami, ditolong oleh Nabi Muhammad, dan karena itulah Nabi Muhammad adalah Nabi. Jadi ciri-ciri kenabian itu ternyata adalah kerjaan-kerjaan peka itu. Karena itu saya salut, saya simpati, dan saya mengapresiasi kerjaan-kerjaan peka baik sebagai lembaga maupun sebagai individu. Yakinlah, imanilah itu sebagai bagian dari kerja-kerja kenabian, kerja-kerja keislaman. Sebagaimana disaksikan oleh Khadijah, dan itu ditulis oleh Imam Bukhari. Sebuah kitab hadis yang paling orisinal dibanding kitab-kitab hadis yang lain. Sayangnya kita lebih kenal dengan hadis-hadis yang memojokkan perempuan, menyalahkan perempuan, tapi bukan perempuan yang justru mengapresiasi kerja-kerja kenabian. Dan masih banyak lagi kalau kita mau baca hadis tentang bagaimana Nabi mengapresiasi orang-orang yang kerjanya menolong anak yatim dan janda juga. Ana wakafilul yatimi wal armalati kahataini fil jannah, kata Nabi. Saya dan orang-orang yang mau mengurus anak yatim dan janda sama saya besok di surga. Kahataini, berdekatan sebagaimana dua jari saya ini. Begitupun hadis, ini semua hadis Bukhari. Begitupun ketika ada seorang perempuan yang datang ke Nabi Muhammad dan dia bercerita bahwa dia menanggung anak-anak perempuan sendirian, tapi tidak cerita apakah suaminya meninggal atau dicerai, tetapi intinya menanggung sendirian. Lalu Nabi Muhammad bilang, man yaliya min hadhil banati kunna sitron linnari. Barang siapa yang mau menanggung, mengurus, menghidupi, mendidik anak-anak perempuan, saat itu yang dibawa adalah anak perempuan tentu saja saat itu, maka anak perempuan itu akan menjadi tameng api neraka. Artinya akan diselamatkan dari neraka. Dan hadis seperti man nafasa an mu'minin kurbatan, barang siapa yang sanggup, mampu membukakan jalan kesusahan orang-orang yang beriman, maka Allah akan membukakan jalan kesusahan kelak di hari kiamat. Banyak sekali hadis-hadis yang bicara soal ini. Saya sekali lagi mau mengapresiasi peka, baik sebagai lembaga maupun individu. Yang kedua, saya mungkin mengajak Mbak Nur, mengajak Mas Imam Nakhoi, dan mengajak teman-teman alimat. Cerita-cerita ini saya kira penting sekali untuk dijadikan landasan dalam menuliskan kembali fikih kita. Cerita ini tidak ada di fikih, tidak ada di tafsir, tidak ada semua. Dan fikih kita, tafsir kita lebih banyak latar belakang ceritanya, walaupun nggak semua, adalah mungkin persoalan-persoalan orang kota, orang yang relatif mungkin sedikit banyak lebih aman atau nyaman perempuannya, bisa jadi. Sementara cerita-cerita seperti ini masih jarang, yang sesungguhnya satu persatu bisa dibahas dari sisi fikih maupun tafsir sehingga keluar sebuah fikih yang menguatkan jati diri, eksistensi, perjuangan, dan hak-hak perempuan. Sangat mungkin sekali dan sangat banyak kita punya modal untuk itu. Dan saya mengundang Mbak Bad, Mbak Nur, saya sendiri, Mas Imam Nakhoi, Mbak Nani, ayo kita kumpul lagi. Kayaknya penting dan wajib ini bikin fikih perempuan kepala rumah tangga
semua isu-isu ini harus masuk dan dibahas satu persatu. Tentu bangunannya penting, tapi satu persatuannya juga menjadi sangat penting sekali, karena bisa jadi lepas kalau tanpa ada kisah yang detail ini. Nah, maka saya sedikit banyak ingin mungkin membagi itu maksudnya untuk memudahkan saja dari berbagai cerita itu. Yang pertama adalah bahwa manusia atau muslim dalam hal ini, laki-laki terutama perempuan, adalah berhak untuk bahagia. Ya, sehingga nanti semua problem itu dikaitkan dengan bagaimana agar perempuan juga atau harus atau wajib atau setidaknya memiliki hak yang sama dengan laki-laki untuk berbahagia. Sehingga semua problem fikih yang membuat perempuan justru terpuruk itu harus ditransformasikan menjadi perempuan yang bergerak untuk bisa berbahagia. Kenapa? Karena kita setiap saat berdoa. Semua hafal doanya yang disebut dengan doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dan seterusnya, yang lain hafal semua pasti. Bahwa kita semua, laki-laki dan perempuan, orang tua dan anak, suami maupun istri, maupun tidak, perempuan kepala rumah tangga ataupun tidak, semuanya setiap saat berdoa menginginkan agar kehidupan di dunia ini adalah baik, hasanah, bahagia, sejahtera. Karena itu semua pandangan, semua doa nanti, semua perilaku, semua apalagi itu harus mengarah ke sana dan memberikan jalan ke sana. Jadi nanti kita lihat misalnya bagaimana kalau masih ada orang atau ustadz, ustadzah atau mungkin kita sendiri yang justru memahami Islam untuk membuat kita tidak bahagia, tidak berhak bahagia. Nggak apa-apa menikah itu dikorbankan, nggak apa-apa nikah itu nggak enak, nggak boleh, sabar saja. Itu bukan bagian dari Rabbana atina fid dunya hasanah. Nah, karena itu kita perlu koreksi kembali nanti. Kita perlu lihat kembali bagaimana kita memandang fikih kita dan tafsir kita. Jadi ini penting sekali karena tadi muncul banyak sekali orang yang lalu terutama dalam konteks ini pengalamannya Mbak Ai dan Mbak Rumisah itu terbawa oleh sebuah psikologi keagamaan di mana agama digunakan untuk membuat perempuan sabar, tapi tidak pernah meminta laki-laki untuk sabar. Membuat perempuan untuk bersyukur, tapi jarang meminta laki-laki untuk bersyukur. Membuat laki-laki perempuan untuk menjadi orang yang baik-baik, tapi jarang menuntut laki-laki untuk berbuat baik. Kita punya banyak kasus orang-orang yang disebutkan oleh Mbak Ai, Mbak Rumisah, laki-laki yang tidak bertanggung jawab, yang menikah hanya untuk enaknya saja, lalu meninggalkan, bahkan menyiksa. Tapi kita jarang mendengar para penceramah yang menyalahkan mereka, yang memasukkan mereka ke neraka, yang mencemooh mereka, kan jarang sekali. Lebih banyak kita mendengar ceramahnya justru menyalahkan perempuan. Nah, karena itu kita perlu mengundang kembali ayat Al-Quran dan hadis agar supaya ini berimbang, di mana perempuan diberi kesempatan untuk berbahagia dan laki-laki kita tuntut untuk bertanggung jawab. Dan jika tidak, kita kasih neraka karena mereka nyata-nyata menzalimi. Kita bisa bikin quote-quote karena hadisnya banyak, ayatnya banyak, bahwa barang siapa yang menyia-nyiakan perempuan, menyia-nyiakan istri, menyia-nyiakan anak, maka dia akan dilaknat oleh Allah dan Rasul-Nya dan oleh malaikat seluruh bumi, bahkan masuk neraka. Ayatnya banyak, hadisnya banyak. Cuma jarang kita ungkapkan. Lalu kemudian kita juga tentu saja perlu ungkapan-ungkapan tentang bagaimana perempuan itu berhak untuk bahagia. Kita tahu salah satu hadis yang sangat terkenal sekali adalah Fatimah bintu Qais, yang ketika menikah disarankan oleh Nabi Muhammad untuk menikahi laki-laki yang benar-benar secara nyata adalah menyayangi.
adalah menolong, tidak suka memukul, dan lain sebagainya. Itu hadis Bukhari. Karena itu sebelum menikah tentu saja kita perlu mendidik teman-teman kita, terutama dalam konteks ini perempuan, bahwa menikah Anda harus betul-betul memiliki calon yang akan membahagiakan, bukan yang akan membuat Anda kesakitan. Karena itu perlu pendidikan pranikah bisa jadi, atau perlu kenal siapa laki-laki kita. Jika tidak, maka kita harus bersama-sama mengatakan tidak mau. Kenapa? Karena jangankan sebelum, bahkan setelah menikah pun kita juga sama kenal dengan istrinya Sabit bin Sabit, saya lupa nama awalnya ya, yang terkenal dengan istilah hadis khulu' itu, bahwa ada seorang perempuan yang Sabit bin Qais, ada seorang perempuan yang ketika menikah suaminya itu baik, suaminya itu kaya, suaminya itu agamanya baik, tetapi dianya tidak bisa hidup sama orang itu, tidak mampu hidup dengan orang itu. Jadi si perempuannya tidak mampu karena punya perasaan yang tidak cocok untuk hidup dengan laki-laki tersebut. Ketika datang ke Nabi, dia minta cerai, padahal laki-lakinya tidak melakukan kekerasan, laki-lakinya tidak melakukan sesuatu yang menyakiti, tidak, tapi Nabi memberi kesempatan dia untuk bercerai. Ini akrohul kufro fil Islam. Ini kata-kata bahwa saya tidak mau hidup dalam relasi yang membuat saya seperti orang kafir. Kafir dalam arti tidak bersyukur, tidak berbuat baik. Ini refleksi individu. Bagaimana kalau justru suaminya yang melakukan kekerasan, tentu lebih berhak lagi. Jadi karena itu kita perlu meyakinkan diri kita semua, terutama para perempuan pada konteks ini, dan tentu saja berikutnya kita mendidik laki-laki bahwa pernikahan itu bukan untuk kemudorotan. Pernikahan itu bukan untuk tersiksa. Pernikahan itu bukan hanya untuk berkorban, tidak. Jadi pernikahan itu bukan untuk berkorban saja, tetapi saling berkorban. Saling artinya Anda berkorban ketika suami Anda juga harus berkorban. Ketika tidak, maka namanya bukan berkorban, tapi itu bunuh diri. Walatulqu biaidikum ila tahluka. Janganlah Anda masuk pada sesuatu situasi, misalnya pernikahan, yang justru Anda akan terbunuh di situ, tersiksa di situ. Itu tidak boleh sesungguhnya. Tapi tentu saja tidak semua orang mampu menolak, karena itu penting sekali untuk melakukan kemandirian sebagaimana dilakukan oleh peka. Jadi sekali lagi, kita punya banyak ayat, kita punya banyak hadis, kita punya banyak pengalaman bahwa pernikahan itu adalah hak kita untuk bahagia. Tentu saja harus diupayakan, tidak satu persoalan langsung meminta cerai, bukan. Tetapi artinya diupayakan bersama, jangan sampai cuma satu pihak saja, perempuan saja misalnya, tetapi dua belah pihak diupayakan, dan ketika mentok dan tidak mau, Anda berhak untuk bahagia, untuk memutuskan. Dan mungkin jarang orang tahu, karena jarang disampaikan, bahwa Al-Quran juga sudah menegaskan dalam pernikahan poligami di ayat 129 sampai dan ayat 130 bahwa ketika poligami itu pada akhirnya susah untuk adil, apalagi kekerasan nih, susah untuk adil, maka pilihannya adalah cerai. Wa in yatafarraqa yughnillahu kullan min sa'ati. Jadi Anda yang bercerai karena poligami sudah mengikuti aturan Al-Quran, nggak usah bersedih hati. Nggak usah merasa bersalah. Bahkan Quran bilang, yughnillahu kullan min sa'ati, bisa jadi perceraian dari poligami itu justru membuat Anda semakin mandiri, semakin kaya, semakin kuat, semakin mampu menghadapi kehidupan. Karena Islam itu adalah agama kehidupan, agama kebaikan, agama kemaslahatan. Setiap situasi, setiap pekerjaan, setiap hal yang membuat Anda semakin baik, semakin maslahat, maka disitulah agama bersama Anda.
disitulah Allah dan Rasul-Nya bersama Anda. Disitulah Anda sebagai Islam yang sesungguhnya, sebagai Muslim yang sesungguhnya. Kita tahu kalau kita amati ucapan yang selalu disampaikan oleh KUA pada saat pernikahan, sayangnya dalam bahasa Arab, sehingga banyak orang tidak tahu, itu ucapan Al-Quran yang harusnya dipegang oleh semua orang, terutama laki-laki, bahwa pernikahan itu fa'imsakun bima'rufin au tasrihun bi ihsan. Bahwa pernikahan itu adalah untuk kebaikan. Jadi hiduplah dalam kebaikan, dalam relasi yang saling mendukung, relasi yang saling membuat kenyamanan. Jika tidak bisa, maka tasrihun bi ihsan. Kata Al-Quran ini. Maka kalau tidak bisa hidup berelasi dengan baik, justru satu sama lain melakukan kekerasan, satu sama lain saling membenci, yang itu tidak boleh dalam Islam, maka Quran memberi jalan autasrihun bi ihsan. Berpisah dengan cara baik-baik. Berpisah untuk kebaikan. Berpisah agar tidak lagi menjadi korban. Berpisah agar tidak lagi menjadi bulan-bulanan kekerasan. Saya sekali lagi pikir bahwa semua yang dilakukan oleh PK adalah bagian dari keislaman itu sendiri. Jadi kita perlu sekali lagi menguliti kembali, menganalisa kembali, mengaitkan semua kisah-kisah teman-teman perempuan kepala rumah tangga di lapangan ini dengan sisi-sisi kekuatan Islam, sisi-sisi akhlak mulia Islam, sisi-sisi kemaslahatan Islam. Tentu saja ini penting untuk membuat para perempuan, terutama dalam konteks ini peka, itu memiliki kesadaran keislaman, spiritualitas, sehingga jika jumlahnya banyak, maka laki-laki akan tunduk dengan sendirinya. Tetapi tentu saja tidak menutup kemungkinan lalu fikih kita ini juga kita kenalkan kepada laki-laki, kita didik laki-laki agar menjadi orang yang bertanggung jawab. Kata-kata ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa artinya adalah penanggung jawab. Qawamun itu adalah tuntunan, permintaan dari Al-Quran kepada laki-laki untuk bertanggung jawab. Jika tidak mampu bertanggung jawab, maka mereka bukan laki-laki yang diharapkan oleh Al-Quran. Mereka bukan para suami yang berhak apresiasi dari Al-Quran. Bukan. Karena itu tentu saja mereka tidak berhak dalam hal konteks misalnya hak-hak suami istri untuk mengasuh anak kalau memang mereka tidak mampu melindungi. Karena mereka tidak menafkahi, maka tidak ada hak sama sekali bagi mereka untuk menjadi wali tentu saja karena sudah meninggalkan bertahun-tahun apalagi sampai melakukan kekerasan dan perkosaan. Jadi ini sekali lagi bisa kita jadikan basis, realitas, inspirasi, pengalaman, dan tentu saja keislaman yang mudah-mudahan membuat kita semua, teman-teman yang bergerak di bidang keislaman tekstual, Anda keislaman faktual, teman-teman telah melakukan fakta-fakta dakwah-dakwah real, bilhal, dakwah di lapangan, dakwah yang nyata dalam hal keislaman, maka kami-kami yang dakwahnya bil lisan, dakwahnya dengan ceramah, dakwahnya dengan tafsir, itu berkewajiban untuk menggandeng ini semua agar supaya ke depan lebih banyak lagi narasi-narasi keislaman yang lebih menguatkan, memberdayakan, dan mengajak laki-laki maupun perempuan untuk bisa hidup berkesalingan yang disebut dengan istilah saya mubadalah. Satu sama lain menguatkan, kerjasama, dan tentu saja untuk kebaikan dan keadilan. Mubadalah itu pondasinya adalah 3 yang nanti akan dilanjutkan oleh Mbak Nur Rafi'ah, bahwa relasi mubadalah itu meniscayakan 3 hal. Pertama, memandang dua belah pihak sebagai sama-sama manusia yang bermartabat, sehingga tidak boleh merendahkan atas nama apapun. Jadi istri tidak boleh merendahkan suami tentu saja,
suami apalagi tidak boleh merendahkan istri atas nama apapun. Yang kedua adalah relasinya harus bermaslahat. Jadi dalam konteks relasi publik maupun domestik di rumah tangga, relasi mubadalah kesalingan mewajibkan dua belah pihak hanya menghadirkan kemaslahatan untuk diri, pasangan maupun keluarga dan lingkungan serta semesta. Nah, yang ketiga adalah berkeadilan. Relasinya harus memandang kebutuhan khas masing-masing. Sehingga kapasitas yang dimiliki oleh laki-laki misalnya, jabatan yang dimiliki, harta yang dimiliki, ilmu yang dimiliki, atau jenis kelamin karena memiliki prestis sosial atau privilege sosial, sama sekali tidak boleh digunakan untuk memperdaya atau untuk menghegemoni dan menguasai perempuan. Begitupun sebaliknya ketika perempuan lalu memiliki harta lebih, jabatan lebih, kemampuan lebih, tidak boleh digunakan untuk memperdaya, mengelabui, dan melakukan kekerasan kepada suami atau anak-anak. Jadi keadilan lalu menjadi penting, menjadi bagian utama dari pondasi mubadalah, di mana kita tahu sama-sama bahwa perempuan dalam hal ini memiliki kondisi biologis yang berbeda, sosiologis yang berbeda dari laki-laki, yang biasanya lebih rentan untuk mengalami kekerasan lalu dipakai oleh kebijakan, oleh ulama, oleh pemerintah kadang-kadang dan oleh masyarakat, justru kondisi yang berbeda justru untuk semakin melemahkan perempuan. Disinilah terjadinya kezaliman Islam, kezaliman dalam Islam itu, sehingga mengundang kita semua, dan terutama dalam konteks ini Mbak Nyai Nur Rofiah, bagaimana kita betul-betul sadar dengan kondisi khusus perempuan ini, sehingga kita bersama-sama membangun kembali kesadaran Islam, fikih Islam, tafsir Islam, yang narasinya adalah mubadalah dan keadilan hakiki untuk kemanusiaan ke depan agar supaya kita lebih baik, lebih adil, lebih sejahtera.